Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo dengan tema kita menolong dengan sepenuh hati bersama dengan PMI Palang Merah Indonesia. Tadi sudah dibahas ya dengan Bang Joni bahwa di Bengkulu sendiri musim kemarau ini telah terjadi 2 minggu terakhir ya Bang ya, dan juga ada kegiatan dari PMI operasi air bersih yang mana Bengkulu mendapatkan jatah sebanyak 4.200.000 liter. Mungkin Bang Joni boleh menjelaskan kembali daerah mana yang sudah terpenuhi air bersihnya dan juga yang belum. Ya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya daerah-daerah yang kita sasar dalam minggu-minggu ini, yaitu yang tadi pertama di daerah Betungan, kemudian di daerah Sawalebar, ya, kemudian Kandang Limun, Teluk Sepang dan sekitarnya itu, kemudian di Kompi, Panorama, ya, kemudian di Kebun Kenanga, ya, sekitar 6 kecamatan lah di dalam kota ini, sebaran-sebaran yang kesulitan air itu. Nah, kesulitan air ini memang sebenarnya mereka ini kalau seandainya belum hujan ini setiap hari mereka butuh sebenarnya, karena ini kan air untuk bukan hanya untuk mengatasi air minum, untuk mengatasi air bersih mereka juga, untuk mandi, cuci, ya, kakusnya, MCK-nya kan itu. Nah, PMI sendiri menunjukkan itu kekuatan, sebenarnya kami punya kekuatan itu satu kali dropping itu bisa sampai 11.000 liter. Karena untuk setiap wilayah? Untuk sekali dropping. Oh, sekali dropping. Karena kami punya 2 mobil tangki dan satu lagi kombinasi antara mobil pick up yang selama ini kami gunakan dulu waktu untuk penyemprotan COVID kan. Nah, sekarang mobil pick up itu bisa dibayarkan juga untuk membagi air bersih kepada masyarakat dengan meletakkan tandon air di atas mobil pick up itu. Artinya kalau satu hari itu bisa 4 kali, nah maka kami punya kekuatan itu sebenarnya bisa sampai 45.000 liter per hari membagikan air itu. Cuman karena kebutuhannya belum begitu banyak atau mungkin masyarakat belum begitu tahu kalau PMI bagi air gratis ini. Nah, mungkin kedepannya juga akan meningkat lah. Kalau segini masih sekitar ya 1-2 tangki lah per harinya yang kita bagi ini. Sama halnya kalau bencana itu kan bisa sampai 4 tangki per harinya di wilayah bencana kita membagikan air bersih itu pada masyarakat. Berarti daerah-daerah yang sudah Abang sebutkan tadi itu sudah rutin ya? Setiap sudah harinya dibagi. ya? Enggak juga, tergantung permintaan ya. Kita kan punya ya kalau dulu namanya kan hotline ya. Kalau sekarang kan mereka bisa melalui IG PMI, bisa meminta melalui Facebook PMI, bisa juga melalui WA kepada pengurus dan staf kita. Nanti kita layani. Operasionalnya itu pagi-pagi saya lihat mobil tangki itu akan ngambil dulu di PDAM. Setelah ngambil PDAM baru mereka distribusi airnya kepada masyarakat. Sore ini sedang berlangsung di Bundanga bagian air bersihnya. Oke, baik. Kalau dari Mbak Tari gimana Mbak Tari dengan kegiatan dari operasi air bersih ini? Kalau untuk operasi air bersih ini, jadi masyarakat itu kalau memang ada kendala untuk pemenuhan air bersih itu melapor ya Mbak. Kita juga punya humas, ada nomor humas dari PMI. Itu bisa membuat laporan, memberitahu lokasi titiknya di mana, dan itu gratis ya Kak, jadi tidak ada dipungut biaya apapun. Jadi hubungin aja nomor tersebut atau boleh ke IG PMI Bengkulu, itu aktif, dan di Facebook PMI Bengkulu. Nanti ada tim yang memang sudah dibentuk oleh PMI Provinsi Bengkulu yang akan terjun ke lapangan. Berarti by request berarti ya? Iya, by request. By request seperti itu ya. Berarti misalnya daerah-daerah yang memang kekeringan dan belum mengetahui informasi dari PMI ini bisa ngecek di Instagramnya, bisa. Dan juga bagian nomor humasnya ya. Jadi dalam operasi distribusi yang air bersih yang sekarang kita bukan lagi jemput bola, kita ngantarkan bola sebenarnya. Jadi begitu mobil itu sudah diisi air, dia bisa jalan aja langsung. Menyasar-nyasar. Kadang-kadang masyarakat malu kan. Kami tetap melayani kalau misalnya hanya butuh
Misalnya ada beberapa rumah, hanya 2 rumah, dia butuhnya hanya 100 liter, 1 liter sama sampai 150 liter, tetap kita layani, Pak. Karena mengatasi masalah air ini kan kebutuhan dasar manusia. Jadi PMI itu kan biasa di dalam suatu pelayanannya, baik itu bencana maupun masalah musibah maupun kesehatan, ya, pemenuhan kebutuhan air bersih itu menjadi utama, ya, karena dengan air bersih itu orang bisa minum, orang bisa makan, ya, orang bisa juga untuk mandi, ya, mencuci dan sebagainya untuk kebutuhan primer mereka. Jadi memang kita prioritas, ya, yang dibilang oleh Pak Ketua saya, kali ini kita antar bola sebenarnya, bukan jemput bola lagi. Kalau jemput bola kita tanya, ya kan, apa namanya itu, masyarakat meminta feedback dari kita, tolong bantu. Kalau sekarang nggak, kita yang antarkan air itu ke lokasi-lokasinya. Ya kemarin ada juga di beberapa titik itu kan, ya kita lewati, ya kan. Tapi yang kita sasar ini kan tentu daerah-daerah memang yang kita curigai dan memang daerah sana sulit air. Kami kan tahu di Kota Bengkulu ini yang masih menggunakan sumur itu di mana. Ya kan, kami juga tahu yang di daerah Kota Bengkulu ini yang kadang-kadang macet PDAM-nya itu kan, apa istilahnya itu ya, di ujung-ujung lah, di daerah ujung mungkin ya sering kesulitan air karena pam mati atau segala macam. Tapi yang untuk kekeringan kali ini benar-benar yang menggunakan sumur sebenarnya, ya, benar-benar sumur-sumur. Karena PMI itu kalau bencana biasanya kami yang nyedot sumur mereka itu. Kalau dia di banjir kan, kita sedot sumur mereka itu. Kalau sebelum kita sedot sumur mereka itu, kita belum pulang. Karena kita memastikan dulu antara sumber air bersih mereka itu benar-benar higienis, baik untuk dikonsumsi untuk air minum dan makan maupun untuk di MCK mereka. Tapi emang kegiatan air bersih ini dilakukan pada saat puncaknya musim kemarau atau memang sebelumnya sudah dilakukan? Sudah biasa. Sudah biasa dilakukan, sudah ya? Berarti biasa. emang ini gratis ya? Gratis. Kapanpun bisa? Bisa. Ya. Hubungin dulu tadi. Hubungin PMI dulu. Hubungin dulu PMI. Kalau yang ya? masyarakat meminta hubungin aja. Tapi kalau yang nanti yang pengantaran bola saya bilang tadi itu bisa aja. Kalau dia lewat minta tolong bisa. Stop aja mobilnya. Ya. Bisa di stop saja, misalnya masyarakat bertemu seperti Ya, kan bisa. dengan mobilnya PMI begitu ya. Nah, selain dari fungsi dalam mengatasi kemarau tadi PMI, mungkin dari fungsi PMI sendiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan ya dan juga sosial dari Mbak Tari, gimana Mbak Tari? Di sosial ya Mbak. Sebenarnya PM ini perannya banyak ya, bukan cuma donor darah aja kemarin. Selama ini juga kita di PMI sekarang udah ada 4 orang dokter kan, jadi pelayanan sosial dan kesehatan tuh juga udah sering kita lakukan, terutama pada daerah-daerah terdampak bencana. Kemarin di tahun ini banjir ya, berapa kali banjir itu kita turun di beberapa titik lokasi pelayanan sosial dan kesehatan. Kemudian selama penanganan pandemi COVID-19 kita juga melakukan vaksinasi massal terhadap masyarakat. Layanan sosial lainnya yang rutin, kalau memang rutin sih emang yang selalu ada tuh untuk donor darah. Itu adanya hampir setiap hari kita nongkrongnya di Sawah Lebar, itu untuk pelayanan kesehatannya ya Mbak, salah satunya bentuknya yang untuk donor darah. Kalau pelayanan sosial lain hampir sudah terlaksana semua ya Pak. Jadi di dalam pelayanan sosial ini memang kami PMI ini sifatnya kan membantu pemerintah ya Mbak ya. PMI itu membantu pemerintah pada sisi pemerintah itu kurang atau keteteran. Nah kalau untuk masalah sosial di Provinsi Bengkulu ini kita akui peran dinas sosial cukup tinggi ya, misalnya di dalam anak jalanan, kemudian masalah lansia ya, kan sudah tangani pemerintah semua, kemudian masalah bantuan sosial itu kan ada semua. Nah cuman yang kita PMI ini kan bilang Dokter Tari tadi, kita masuk pada sisi pemerintah memang yang keteteran, contoh masalah kesehatan ya kan, kemudian masalah bencana, musibah ya. Kalau yang pelayanan sosial kita relatif tidak terlalu banyak ya, karena memang pemerintah memang dari pusatnya itu memang sudah menggelontorkan betul ya bantuan sosial, masalah anak jalanan, masalah lansia, masalah orang kesenjangan sosial lainnya. Tapi kalau masalah kesehatan ya masalah ini kan timbul terus menerus kan, hari-hari kan, sama dengan bencana. Nah, disitulah kita masuk. PM itu masuk di situ.
Baik, ternyata memang tugas dari PMI ini bukan cuma sekedar hanya donor darah saja ya, tapi juga masalah sosial dan kesehatan juga ikut membantu seperti itu. Ya. Nah, nanti kita bahas lagi dengan tema kita yaitu menolong dengan sepenuh hati. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.